Peristiwa sejarah, biografi Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Huda Nazarina dari kelas 12 AKS 1. Di sini saya akan bercerita singkat mengenai Pangeran Harya Dipanegara atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama R.A. Mengkarawati dari Pacitan, dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang kemudian naik tahta bergelar Hamengkubuwana III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendoro Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendoro Raden Mas Antawirya. Beliau memiliki nama Islam yaitu Abdul Hamid. Dan setelah ayahnya naik tahta, Bendoro Raden Mas Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Harya Diponegoro. Nih, buat yang belum tahu, siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Pangeran Harya Dipanegara atau biasa dikenal nama Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama 5 tahun, periode tahun 1825 sampai 1830. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta gulden. Coba bayangin berapa banyak korban saat itu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, sehingga membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetus sikap perlawanan sang pangeran. Nah, di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardirman Djojonegoro, terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintah Hindia Belanda dan keraton yang menolak menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran itu ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan ingin membebaskan istana dan mandat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari Paman Mangkubumi, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo yang membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya disebut Perang Sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat Perang Sabil yang dikorbankan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Wilayah-wilayah medan pertempuran Perang Diponegoro mencangkup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Medium, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Nah, di perang tersebut Pangeran Diponegoro tidak maju sendirian. Beliau didampingi oleh beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung, di antaranya Kiai Majah, SISKS Pakubuwono VI, dan Raden Temenggung Prawirodija. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya bernama Bagus Singlon dan Ki Sodewa. Perjuangan Pangeran Diponegoro juga didukung oleh Sunan Pakubuwono VI dan Bupati Gagatan Raden Tumenggung Prawiraditya. Selain itu, ada beberapa ulama pendukung, yaitu Kiai Imam Rafi'il, Kiai Imam Nawawi, Kiai Hasan Basori, dan kiai-kiai lainnya.
Dan juga ada satu tokoh agama asal Surakarta, yaitu Kyai Majah, salah satu panglima Diponegoro. Dia tertarik dan turut serta berjuang bersama Pangeran Diponegoro karena sama-sama ingin mendirikan kerajaan yang berlandaskan Islam. Dan pendukung lainnya ada Sentot Ali Baso, Abdul Mustopo Prawirodirjo atau dikenal dengan Sentot Ali Poso atau Sentot Ali Baso, putra dari Ronggo Prawirodirjo III. Juga termasuk Panglima Diponegoro yang menggantikan Gusti Basah yang dahulu adalah salah satu Panglima Diponegoro yang gugur. Dan juga ada Kerta Pangalasan, beliau adalah salah satu senopati Pangeran Diponegoro. Dia dipercaya oleh Pangeran Diponegoro untuk memperkuat sistem pertahanan pusat negara di Pleret. Selain Panglima Perang, Pangeran Diponegoro juga didampingi oleh para pendamping yang sering disebut sebagai panakawan atau pengiring. Mereka bernama Joyo Suroto, Banteng Wareng, Sahiman, Kasimun, Teplak, dan lain-lain. Nah, dari pihak para senopati menggunakan strategi dengan menjadikan kondisi alam sebagai senjata dan temeng yang tak terkalahkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangan besar-besaran pada saat bulan-bulan penghujan. Hujan tropis yang deras tersebut seringkali membuat gerakan dari pasukan Hindia Belanda terhambat, sehingga para gubernur Hindia Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk melakukan gencatan senjata dan berunding. Bahkan berbagai cara licik yang digunakan Hindia Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro, bahkan sayembara pun dipergunakan untuk mengeluarkan maklumat pada tanggal 21 September 1829 lalu bahwa siapapun yang menangkap Pangeran Diponegoro baik hidup atau mati akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatannya. Wah. Dan bahkan tanggal 28 Maret 1830 Belanda mengundang Pangeran Diponegoro ke Magelang untuk berunding. Saat itu Belanda menjamin apabila tidak ada kesepakatan, Pangeran Diponegoro bisa kembali ke tempat yang aman. Dengan Pangeran Diponegoro dengan hati yang jujur dan berhati bersih, Pangeran Diponegoro setuju dengan tawaran baik Belanda. Sayangnya undangan itu hanyalah akal busuk Belanda untuk menangkapnya. Setelah itu Pangeran Diponegoro beranjak keluar dan Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro pun bersedia untuk menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung Residenan Semarang. Di Ungaran lalu dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Poluk. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadius. Selanjutnya pada tanggal 30 April 1830 Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya, bersama Tumenggung di Pesena dan istrinya serta para pengikut lainnya. Mereka tiba di Manado pada tanggal 3 Mei 1830 dan ditawan di Banteng Amsterdam tahun 1834. Setelah itu Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga hidup hingga wafatnya di Banteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Jadi Pangeran Diponegoro wafat tepat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Sekian cerita singkat tentang Pangeran Diponegoro dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.